Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dapat datang kembali beribadah kepada Tuhan dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia Yesus, Tuhan dan Raja kita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki jalannya ibadah ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita supaya kita dilayakkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu hari ini kami memenuhi undangan Tuhan, datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Namun sebelum kami mengambil bagian dalam seluruh rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya, mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Baik dosa-dosa yang kami perbuat secara kesadaran kami, maupun dosa-dosa yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran, bahkan oleh nenek moyang kami di masa silam. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semuanya itu, sehingga kami dilayakkan pada hari ini untuk mendapatkan berkat dan anugerah, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang telah berkorban di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit hanya karena untuk menyelamatkan kami. Maka nyatakanlah belas kasih-Mu dan ampuni kami semua, sehingga kami semua memperoleh rahmat Tuhan ketika kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 146 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Tuhanku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Tuhan Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan sesembahannya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Tuhanmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jam percuma hidupku, setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sungguh hari yang berbahagia karena kita bisa diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dari salib ke kemuliaan.
dengan mengambil dari kitab suci dari Filipi 2 ayat 9. Sebelumnya kita berdoa, memohon anugerah Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas hari dan kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Berikanlah kami anugerah-Mu hari ini, agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan anugerah-Mu jugalah yang membuat kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman dan menjadi teladan di tengah-tengah dunia di mana kami hidup dan diberikan kehidupan oleh Tuhan. Berkati kami agar kami mengerti, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita membahas satu tema yang mendalam dan juga punya makna yang luar biasa, yaitu dari salib ke kemuliaan. Saya ulangi, dari salib ke kemuliaan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kemuliaan, pastilah kita berpikir secara otomatis bicara tentang suatu keadaan, suatu kedudukan, suatu hal yang penuh dengan kehormatan, penuh dengan keagungan, dan juga di mana di sana ada reputasi, ada sebuah keistimewaan yang luar biasa, entah dari seorang pribadi kah, atau dari sesuatu yang kita anggap mulia. Jadi mulia itu biasanya dan selalu ditempatkan di tempat yang tinggi. Tempat tinggi maksudnya bukan dalam pengertian secara ketinggian meter, kilometer, bukan. Tetapi sebuah keadaan di mana orang sangat menghormati pribadi tersebut, orang tersebut, atau keadaan tersebut. Sehingga bisa kita katakan kalau bicara tentang dari salib ke kemuliaan, berarti kita bicara tentang kemuliaan yang didatangkan atau kemuliaan yang berasal dari salib, atau salib yang mendatangkan kemuliaan. Kita bisa bolak-balikan pengertian tersebut bahwa memang saliblah dasar berpikir atau dasar berjalan menuju ke kemuliaan yang sejati itu. Dan kemudian dia akan, orang tersebut, orang yang menjalani jalan salib tersebut akan memperoleh kedudukan yang mulia dan kedudukan yang agung, bahkan reputasi yang istimewa, baik di bumi maupun di surga. Ini satu hal yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, pemahaman kerohanian tentang kemuliaan tentu agak berbeda dengan pemahaman keduniawian tentang kemuliaan. Biasanya tentang kemuliaan di tengah-tengah kehidupan orang dunia atau keduniawian bicara tentang sesuatu atau pribadi yang berbuat baik, ya, kemudian dia seorang yang bekerja keras, kemudian mendapatkan pencapaian yang luar biasa, sehingga dia dianggap seseorang yang luar biasa. Kemudian juga mungkin dia juga seorang atau dia seorang yang melakukan juga perbuatan-perbuatan yang menolong orang lain, sehingga dia dipuji-puji orang, dipuja-puja orang sebagai orang yang punya pribadi yang mulia. Nah, ini yang kita mau tangkap, bahwa perbedaan itu yang kita tangkap, bahwa biasanya kemuliaan dalam konteks keduniawian bicara tentang sebuah pencapaian dari sebuah perbuatan baik, pekerjaan besar, dan kemudian ada dikaitkan dengan kesuksesan. Tetapi dalam pengertian teologis atau pengertian firman Tuhan yang berdasarkan kitab suci, bukan dengan demikian. Orang yang berbuat baik, orang yang bekerja keras, dan juga dia mendapatkan kesuksesan, bisa jabatan luar biasa, kemudian dapat berkat material luar biasa, kemudian dia mendapatkan kekayaan luar biasa, kemudian dia mendapatkan pujian luar biasa dari orang-orang, belum atau tidak menjadi kualifikasi dikatakan bahwa orang itu mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan belum tentu dimulai dari yang namanya salib. Atau bisa saya pastikan, orang yang tidak memulai sebuah perbuatan yang baik, sebuah tindakan yang agung itu dari sesuatu yang bersifat salib dan penuh dengan pengorbanan ketaatan kepada Tuhan, maka apa yang mereka lakukan itu tidak bernilai mulia di hadapan Tuhan. Tetapi semua yang dilakukan di dalam jalan salib dan dengan penuh ketaatan pastilah berakhir dengan kemuliaan di hadapan Tuhan
semesta alam. Oke, ini kita bicarakan hari ini bahwa sesuatu yang mulia, yang sejati, yang sempurna, yang kita mulai dari jalan salib, dan itu sudah diteladani, sudah dimanifestasikan, sudah diberikan contoh oleh yang namanya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau belajar dari satu perikop yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Pertama kita mau bicara dari salib kepada kemuliaan. Kita bicara poin pertama adalah tentu tidak boleh kita keluar dari konteksnya. Jadi teks kita harus selalu kaitkan dengan konteks. Supaya ketika kita menginterpretasikan firman Tuhan tersebut, kita tidak salah, kita tidak melenceng, kita tidak sesat. Dan kita mau belajar poin yang pertama, dan selalu saya sampaikan dalam seluruh khotbah saya, selalu bicara tentang latar belakang. Jadi kalau kita bicara tentang poin yang pertama, latar belakang, ini sebuah kitab yang menarik. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa kitab ini bicara tentang bersukacita, dan banyak orang yang salah menafsirkan bahwa anggota gereja di Filipi adalah orang yang selalu bersukacita. Menurut saya justru tafsiran itu salah. Kalau saya mengatakan kepada orang, kamu kuat ya, berarti saya mengatakan demikian karena saya melihat orang tersebut tidak kuat. Kamu sabar ya, saya mengatakan demikian karena saya melihat bahwa orang itu tidak sabar. Kalau saya berkata kepada orang lain, kamu bersukacita ya, maka saya menyatakan itu karena saya melihat orang tersebut tidak bersukacita. Jadi sebenarnya anggota gereja di Filipi sedang mengalami suasana yang membuat mereka tidak bersukacita. Jadi banyak orang yang salah menafsirkan, mengatakan contoh dari orang yang bersukacita adalah anggota gereja di Filipi. Tidak, karena ada Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan kamu bersukacitalah. Tidak demikian, justru karena mereka sedang bersukacita. Pada saat itu anggota gereja Filipi memang dipuji oleh Paulus. Paulus bangga dengan mereka. Ya, anggota gereja di sana itu anggota gereja yang selalu bersekutu. Satu dengan yang lain berbaikan. Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling care, saling menolong. Itu luar biasa. Nanti saudara bisa baca dalam Filipi 1 ayat 1-2. Mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, yang saling memperhatikan, dan mereka saling bersekutu dengan luar biasa. Dan itu dipuji oleh Paulus. Itu gambaran pertama tentang anggota gereja di Filipi. Kedua, Paulus juga memuji persekutuan mereka dalam berita Injil. Mereka hebat dalam pemberitaan Injil. Mereka bukan hanya saling men-sharingkan firman Tuhan, saling bercerita tentang berita Injil, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan sudah juga naik ke surga, bahkan memberikan semua kebaikan itu. Tapi mereka juga adalah komunitas yang sangat exciting, sangat bersemangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling mereka. Mereka orang-orang yang selalu bersekutu dalam pemberitaan Injil dan berita Injil. Bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada diri mereka sendiri. Mereka dikatakan hebat oleh Paulus dalam pemberitaan Injil. Nanti bisa baca dalam Filipi 1 ayat yang ketiga. Dan juga mereka terlihat luar biasa dalam berbagai hal. Sehingga Paulus sangat bangga, sangat senang. Dan setiap kali katanya, setiap kali aku berdoa, aku merasa dan aku mengingat akan engkau, aku berbangga, aku memuji akan keberadaanmu. Tapi dengar baik-baik. Anggota gereja ini mengalami penganiayaan yang hebat, mengalami persekusi yang hebat dari orang-orang sekitar, dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang non-Kristiani, dan mereka menganggap bahwa orang-orang gereja ini adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang bisa membawa orang lain kepada kesesatan dan kepada kebinasaan, kepada kerusakan, sehingga mereka dimusuhi, dijauhi, bahkan dipersekusi. Mereka dianiaya oleh orang-orang di sekitar mereka, dan mereka setelah menganiaya orang Kristen, mereka menganggap itu sebuah kebaikan. Wah, ini luar biasa. Sehingga mereka mengalami kesulitan orang-orang Kristen di sana, dan mereka mengalami kelemahan. Walaupun mereka kuat secara iman, walaupun mereka kuat secara persekutuan, tapi persekusi, tekanan yang dialami oleh anggota gereja di Filipi itu luar biasa. Sehingga mereka perlahan-lahan mengalami kelemahan dalam hal fisik juga, psikis juga, dan dalam iman. Dalam situasi inilah,
Paulus datang memberikan encourage, memberikan dorongan, memberikan nasihat kepada anggota di gereja di sana tentang kuasa salib, tentang kekuatan salib, tentang kekuatan daripada penderitaan di dalam salib yang akan memampukan mereka menyelesaikan kehidupan di tengah dunia dengan kegemilangan atau kemenangan. Saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik, Paulus juga mengatakan bukan hanya kamu yang mengalami kesulitan itu. Hai anggota gereja di Filipi, saya juga dipenjara karena Kristus. Saya tidak bersalah sama sekali. Saya tidak mencuri, saya tidak melakukan tindak pidana, saya tidak membangkang kepada negara, saya tidak melakukan pemberontakan, saya tidak mendorong orang untuk memberontak kepada negara, tapi saya dipenjara bukan karena siapa-siapa, karena saya dianggap pengikut Kristus. Saya dianggap orang yang pantas dianiaya, pantas dipenjara, pantas dibunuh, pantas juga dibuang dari komunitas masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, kamu jangan merasa lemah. Nanti saudara bisa baca dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Paulus dengan tegas mengatakan itu. Dan dia bahkan berkata begini. Dia berkata begini. Bahwa hidupku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Itu nanti saudara bisa baca dalam Filipi 1 ayat 21. Hidupku karena Kristus. Dan mati karena Kristus tadi. Karena aku mati karena Kristus, karena aku hidup dalam Kristus, maka itu sebuah keuntungan buatku. Dan dia berkata lebih lanjut pada Filipi 1 ayat 22 sampai 24, dia berkata begini, aku Paulus sebenarnya dari hatiku yang paling dalam lebih senang langsung meninggalkan dunia ini dan bersama Kristus. Tetapi karena Tuhan memintaku, memberikanku tugas dan tanggung jawab untuk hidup di tengah dunia, maka aku akan memberitakan Injil dan berbuah bersama-sama dengan kalian. Itu saudara bisa baca dalam Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Demikianlah Paulus memberikan dorongan, bukan kamu saja yang mengalami kesulitan, anggota gereja di Filipi. Saya juga. Jangan khawatir, jangan takut, jangan lemah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kuasa salib itu memberikan kekuatan kepada saya. Saya sudah merasakan itu. Saya dipenjara karena Kristus dan salib Kristus itu. Tapi saya tidak akan kalah. Saya tidak akan goyah. Saya tidak akan jatuh tergeletak. Karena ada kuasa salib itu. Di balik penderitaan karena salib itu ada kekuatan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada kedahsyatan dari kuasa salib yang mendatangkan kemuliaan. Bukan hanya kepada saya. Pertama-tama kepada Tuhanku. Tuhan Yesus Kristus itu. Oleh karena itu saudara dan saudara-saudara sekalian, jangan engkau menjadi lemah. Dan juga di tengah kesulitanmu, jangan kau tambah lagi persoalan itu dengan hidup dalam perpecahan. Nanti saudara bisa baca, ternyata anggota gereja Filipi suka terpecah belah. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nanti saudara bisa baca juga dalam Filipi 4 ayat yang kedua, di mana Euodia dan Sintike ribut yang berkepanjangan, sehingga Paulus berkata, aku menasihati Euodia, aku juga menasihati Sintike, supaya mereka tidak saling tapi sehati, sepikir, mereka tidak saling ribut. Kenapa? Kalian sudah penuh dengan persekusi, kalian sudah penuh dengan penganiayaan. Kenapa kalian tambah lagi kesusahan-kesusahan kalian dengan saling terpecah belah? Justru kalau kalian terpecah belah, kekuatan kalian menjadi sangat lemah dan tidak berdaya. Tapi di dalam kesatuan, kesehati sepikir, maka kau punya kekuatan. Oleh karena itu Euodia, aku nasihatkan kamu. Sintike, aku menasihatkan kamu. Bersatu hatilah, sehati sepikirlah bersama seluruh anggota gereja Filipi. Maka kamu akan punya kekuatan. Di sanalah penderitaan karena salib Kristus itu akan mendatangkan kuasa yang dahsyat dan membawamu kepada kemenangan dan kemuliaan. Itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian pertama latar belakang yang kita bahas pada hari ini. Ternyata orang anggota gereja Filipi tidak selalu baik-baik saja. Dia banyak pergumulan, ada perpecahan, ada persekusi, dan di balik itu banyak persoalan-persoalan kecil lainnya yang bersama anggota gereja Filipi. Dan di tengah itu Paulus mengajarkan tentang kuasa salib. Saya dipenjara bukan karena saya berdosa. Saya dipenjara karena Tuhan Yesus dan karena salib itu. Tapi di balik penderitaan itu, aku tidak menjadi lemah. Aku tidak menjadi binasa. Aku tidak menjadi kalah. Aku tidak jadi jatuh tergeletak.
tergeletak. Justru katanya Paulus mengatakan di latar belakang di bagian pertama ini, saya mengangkat cerita Paulus berkata begini, justru ketika aku dipenjara karena Kristus dan salib Kristus, maka pemberitaan Injil menjadi begitu luar biasa dan menjadi begitu dahsyat. Itulah kuasa salib yang membawa saudara dan saya kepada kemuliaan yang sejati. Itu bagian yang pertama. Paulus sudah menyampaikan itu. Pada bagian kedua, Paulus ini mengatakan bahwa salib sebagai bukti ketaatan total dan juga kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salib sebagai bukti ketaatan yang total dan kasih yang sejati atau sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, salib itu baru kita bisa pahami dengan benar setelah Tuhan Yesus menjalani jalan salib. Prosesi jalan salib dijalankan dengan baik, dengan penuh ketaatan. Makanya dikatakan setelah dia melakukannya dengan penuh ketaatan, maka dia masuk ke sebuah tempat yang di mana Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam prosesi salib yang penuh dengan ketaatan yang total itu, barulah saudara akan melihat ada karya kuasa Tuhan di sana. Apakah memang kuasa salib itu begitu unik? Ya, karena sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada umat manusia, umatnya yang diciptakan itu dengan berbagai cara. Sudah dilakukan. Nanti saudara bisa baca dalam Ibrani 1 ayat yang kedua bahwa Tuhan dengan pelbagai cara, dengan perantaran para nabi, sudah melakukan berita-berita pertobatan. Himbauan-himbauan pertobatan. Permintaan-permintaan untuk kembali ke jalan kebenaran. Tapi manusia dan khususnya umat Tuhan tidak atau seringkali mengabaikan permintaan, perintah, atau seruan daripada Tuhan itu untuk berbalik kepada jalan kebenaran yang sungguh Tuhan inginkan supaya mereka tidak binasa. Dan Tuhan sudah lakukan itu. Berbagai nabi, hakim-hakim, kemudian orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dikatakan orang-orang yang kasih Tuhan, raja-raja yang mengasihi Tuhan, sudah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan. Bertobatlah kamu, jangan kamu hidup dalam dosa. Berbaliklah kamu, jangan keraskan hatimu. Jangan engkau tegar tengkuk. Percayalah kepada Tuhan. Bersama Tuhan engkau akan mendatangkan kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan. Tapi seringkali umat Tuhan tidak pernah mendengarkan atau mengabaikan apa yang Tuhan sampaikan dari para nabi, orang-orang yang dikasih Tuhan, yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa itu. Termasuk raja-raja yang sangat cinta Tuhan, dari Daud, mazmur-mazmurnya. Itu semua seruan-seruan tentang kebaikan Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sudah didengung-dengungkan dalam berbagai abad yang sudah dilakukan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tapi hasilnya tidak begitu optimal. Dan banyak kali umat Tuhan, anak Tuhan, justru meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, dan tidak lagi mengikuti Tuhan. Ada sedikit masalah, langsung mereka bilang waktu dalam perjalanan baru keluar dari Mesir, lebih baik kami di Mesir, lebih enak di Mesir. Kalau begini tahu kami tidak mau meninggalkan Mesir, ngapain kami bersusah-susah begini, makan susah, minum susah. Kemudian Tuhan mendatangkan makanan yang penuh dengan keajaiban, mana dari surga. Kemudian air dari batu, semua mukjizat-mukjizat yang tidak mungkin terjadi. Bahkan yang katanya Laut Merah, Laut Teberau dibelah oleh Tuhan, udah mereka saksikan langsung. Tapi memang dasar mereka tidak punya pondasi iman yang teguh kepada Tuhan. Mereka seringkali melupakan, mengabaikan, dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan punya rencana yang paling besar, pernyataan kasih yang paling hebat, paling sempurna, yaitu Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk lahir di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tangisan, di tengah-tengah rumah tempat yang sangat hina. Kemudian Dia melayani dengan penuh
tantangan dari para ahli-ahli Taurat, dari orang-orang yang hebat, dari anggota-anggota majelis agama yang selalu menentang keberadaan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan Tuhan Yesus adalah pengikut Beelzebul, adalah orang yang mempergunakan kuasa Beelzebul dan segala macam. Dalam seluruh perjalanannya Tuhan Yesus dihina, kemudian juga seringkali ingin dirajam, ingin disakiti, dan tapi Tuhan melindungi Tuhan Yesus sampai pada waktunya. Dan pada waktunya Tuhan harus mengalami penyalipan, dan ketika penyalipan pun dia juga tetap menyampaikan kebaikan kasih yang sempurna itu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan kau ini Tuhan, jangan kau marah kepadanya Tuhan, tapi ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, itu luar biasa. Berita yang luar biasa itu. Dan kemudian kemudian Tuhan Yesus berkata, tetelestai, selesai. Kenapa? Karena ketaatannya sampai akhir sudah selesai. Di sana pengampunan sudah ada, pengampunan yang sempurna itu, penebusan yang sempurna itu, pembenaran yang sempurna itu, pendamaian yang sempurna itu sudah ada di dalam kesempurnaan tetelestai itu. Sudah selesai. It is finished. Selesai semuanya. Dan kemudian dia bangkit, kemudian dia naik untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ini suatu berita yang luar biasa. Hari kenaikan itu merupakan satu kesatuan dengan kelahiran, dengan kematian, dengan kebangkitan, dengan kenaikan, dan kedatangan dia nanti yang kedua kali. Bahkan di antara itu ada kehadiran dan pencurahan Roh Kudus Sang Parakletos yang menolong kita, menginsapkan kita akan seluruh kebenaran. Di sana satu cerita yang utuh dan karya yang luar biasa. Bahkan saya mengatakan mahakarya yang paling sempurna. Di sana ada kasih yang total dan kasih yang sempurna dari Tuhan kita kepada umat manusia. Karena saliblah maka ada pengharapan. Kenapa? Karena setelah ada kematian, maka ada kebangkitan. Maka semua mata di seluruh dunia terbelalak dan baru lo tahu bahwa di balik kematian ada kehidupan. Bahwa kematian bukan akhir dari semuanya. Kematian hanya awal dari kehidupan yang kekal. Kalau saudara tidak benar, maka saudara akan hidup dalam kehidupan kekal, dalam penyiksaan dan siksa yang kekal tadi. Tapi kalau kau hidup benar, maka kau akan mengalami hidup yang kekal dalam kebaikan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini berita yang luar biasa bahwa salib menjadi tanda bahwa di balik kematian itu ada kehidupan. Setelah itu dia naik ke surga untuk menyediakan kehidupan bagi semua orang yang percaya. Tapi orang yang tidak percaya, Yohanes 3 ayat 17-18 mengatakan mereka semua akan binasa. Tapi ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kalau mereka semua percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Ini cerita yang luar biasa. Dan kemudian berita yang terakhir, poin yang terakhir dari khotbah hari ini adalah salib sebagai karya kemenangan yang mulia. Salib adalah karya kemenangan yang mulia. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam dan melalui saliblah, maka kita tahu bahwa maut, kematian yang selama ribuan tahun kehidupan manusia dikatakan sebagai kekuatan yang paling hebat, paling dahsyat, tidak terkalahkan. Katanya itu maut ya, dalam mitos-mitos kuno, dalam mitologi kuno, dalam kepercayaan-kepercayaan kuno, dikatakan maut itu yang paling mengerikan, paling menakutkan, karena tidak ada yang bisa melawan maut. Tetapi melalui karya salib yang Tuhan sampaikan, matiannya, kemudian dalam hari yang ketiga ada kebangkitannya, maka semua dunia tahu bahwa maut pun sudah dikalahkan oleh kuasa salib itu. Bahkan di balik kematiannya itu, dia sudah siapkan kebangkitannya. Di balik kematiannya itu, dia ingin menunjukkan dan mendemonstrasikan bahwa maut itu tidak berkuasa sama sekali atas dia. Karena salib itu ingin dipakai dan memang ditetapkan oleh Tuhan untuk dipakai untuk menyatakan, untuk mengalahkan kuasa sang maut itu. Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dan hai maut, di mana sengatmu? Dan saudara bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Paulus mengatakan dengan lantang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Dan hai maut, di manakah sengatmu? Karena memang Paulus menegaskan, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Karena dia dibangkitkan, kemudian dia naik,
dan dia menyediakan tempat buat saudara dan saya, maka saudara dan saya tidak usah khawatir lagi. Apapun yang terjadi di dunia yang fana ini, di dunia yang sementara ini, percayalah, selama engkau hidup dalam kebenaran, kau akan mati di dalam Tuhan, dan kau akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan asal kau berjalan senantiasa di dalam salib, berakhirlah hidupmu di dalam kemuliaan. Sebagaimana Tuhan Yesus mati di dalam salib, tetapi dia bangkit dalam kuasa salib. Dia naik ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan itu yang kita peringati sebagai hari kenaikan. Sebagai hari di mana kita punya kepastian bahwa saudara dan saya sudah punya tempat yang pasti di surga yang kekal itu. Dan ketika dia datang kedua kali nanti, saudara tinggal menikmati daripada pengadilan yang kekal. Bahwa orang benar akan hidup kekal dalam semua sukacita, orang yang tidak benar akan hidup kekal di dalam kebinasaan. Tetapi yang percayalah, kita semua sudah punya kemuliaan dari dan melalui karya salib yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dia naik bukan untuk meninggalkan kita. Dia naik meninggalkan Parakletos, penolong buat kita, dan dia naik untuk menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Tetapi tanpa salib, itu semua berita tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada kuasa maut yang menghalangi itu. Tetapi kuasa maut di dalam salib tadi dikalahkan. Jelas itu dikatakan. Oleh karena itu, kalaupun kita tidak punya rumah yang sebaik apapun di dunia ini, tapi percayalah, nanti ketika kita di sorga kelak, maka kita punya rumah yang tidak akan hancur oleh ngengat, tidak akan hancur oleh rayap. Mari kita hidup di dalam kebenaran, mari kita hidup di dalam salib kemuliaan Tuhan, dan percayalah, ketika dia naik ke surga, dia bukan untuk meninggalkan kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal kita di surga kelak yang kekal itu. Di sana ada pujian, ada kegembiraan, ada sukacita yang tidak pernah terputus-putusnya. Dan tidak ada sakit penyakit di sana. Tidak ada kesusahan, tidak ada erangan, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Karena semuanya yang jahat itu, yang binasa itu, sudah dikalahkan oleh kuasa salib. Di dalam kuasa salib ada kemenangan yang mendatangkan kemuliaan yang kekal. Sehingga Yesus mempertontonkan itu, mendemonstrasikan, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya untuk datang kembali kepada kita, menjemput kita ke rumah dan tempat yang sudah dia sediakan sebelumnya. Mari kita bersuka cita di tengah dunia apapun kondisi kita, ada kesulitan apapun, ekonomi, politik, apapun, jangan kau khawatir, serahkanlah kepada Tuhan, berpegang terus kepada kuasa salib, dan kita teriakkan dengan lantang di dalam hati dan pikiran kita dan mulut kita, hai maut, di manakah kemenanganmu? Dan hai maut, di manakah sengatmu? Karena Tuhanku sudah bangkit, Tuhanku sudah naik, Tuhanku menyediakan rumah buatku dan tempat buatku, dan dia pasti akan kembali menjemputku. Bahkan dia meninggalkan Parakletos, Sang Roh Kudus, pembela dan juga penolong, penghibur buatku, untuk aku mengakhiri tengah dunia ini dengan kebaikan dan kesuksesan, dan melakukan finishing well, dan bisa berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih buat semua pemeliharaanmu, dan kami sampai di ujung perjuangan iman kami. Dan kami akan menerima dan hidup bersama Engkau di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Tangan Tuhan yang baiklah yang menolong kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa memang jalan salib itulah di mana ada kemuliaan yang mendatangkan kepastian bahwa kami punya tempat yang kekal dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya itu menjadi pengharapan buat kami. Kami tidak mau lemah apapun kondisi kami, seperti yang dialami oleh anggota gereja di Filipi. Dan jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami bisa mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan sungguh-sungguh percaya, memegang penuh firman Tuhan, dan berakhir dengan kemenangan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kenaikan-Mu menjanjikan dan memberi kepastian bahwa kami akan hidup kekal bersama Tuhan di rumah yang sudah Engkau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Saya Mau Ikut Yesus.
selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapa dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga kami dan saudara-saudara seiman kami beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan berkenan hadir melalui ibadah kami, dan kami bisa memuji, memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah menguatkan kehidupan iman kami. Kiranya Tuhan terus menganugerahkan segala berkat-Nya atas kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang sedang beribadah kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami senantiasa memohon rahmat-Mu, supaya kehidupan kami bersama sebagai umat Tuhan dipelihara, diberkati, dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan hidup kami. Pemeliharaan Tuhan kami yakini senantiasa melekat dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk gereja kami ini ya Tuhan, berkatilah supaya pertumbuhan iman, pertumbuhan umat Tuhan semakin hari semakin dapat dirasakan. Buatlah seluruh umat Tuhan di gereja ini mengalami pertumbuhan menjadi dewasa secara rohani, mampu menghadapi semua tantangan yang ada dalam kehidupan ini. Bahkan Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap orang, setiap anggota gereja yang ada, supaya mereka diberikan senantiasa kesehatan dan kekuatan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberkati usaha dan pekerjaan mereka, diberkati anak-anak yang masih studi, diberkati anak-anak yang sedang bergumul untuk meraih masa depan dan cita-cita mereka, sehingga seluruh umat di gereja ini semua mengalami berkat dan pertolongan yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan agar supaya kiranya anak-anak Tuhan ditambahkan semangat mereka dalam melayani, dalam beribadah, di dalam bersekutu bersama-sama sebagai umat Tuhan yang utuh di dalam gereja ini. Tambahkan jiwa-jiwa yang baru, supaya jumlah komunitas kami, jumlah keluarga yang beriman ini semakin hari semakin bertambah dan bertumbuh. Supaya nama Tuhan di dalamnya dipermuliakan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk program-program gereja kami, bahkan program-program yang ada di dalam sinode gereja kami, yaitu Sinode Gereja GPEI, supaya apa yang dirancangkannya ke depan semua dapat dilaksanakan untuk membawa kemajuan bagi gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah sinode gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami mendoakan apabila saudara-saudara kami ada yang sedang sakit dan terbaring baik di rumah masing-masing ataupun di hospital, di klinik, di tempat perawatan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pertolongan dengan menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan kepada mereka semuanya. Yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan juga perlancar, permudah, supaya mereka semua beroleh berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus melindungi bangsa negara kami tetap aman, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari bencana sakit penyakit, dijauhkan dari peperangan, tetapi bangsa kami tetap aman, sehingga kami tetap bisa hidup tenang di tengah-tengah bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri Kabinetnya, dan semua para pejabat di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan pemerintahan yang ada di level kecamatan, kelurahan, dan RW dan RT. Semua adalah wakil Tuhan di tengah dunia ini buat kami. Berkati mereka, beri hikmat supaya mereka bisa memimpin bangsa kami, dan memperjuangkan agar bangsa kami mengalami kesejahteraan yang merata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru doa dan permohonan kami kepadamu pada hari ini ya Tuhan.
Tak lupa kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya doa-doa kami sampai kepada hadirat Tuhan. Karena doa ini kami minta dan kami panjatkan hanya demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajar kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 32 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai dengan liturgi ibadah kita pada hari ini. Maka sekarang, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ.